Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di channel Ngobrol di Rumah YouTube. Berbicara tentang Damilut Power Meter, Yaesu Mutsen itu punya produk lama, ini sudah produk langka ini ya, berupa Damilut Watt Meter YP strip 150 dengan ring ukur dari 6 watt, 30 watt, dan 150 watt. Kalau kita melihat dari kode YP 150 ini tentunya sudah jelas ya, ini untuk ring kapasitas maksimumnya dia bisa untuk mengukur hingga 150 watt. Tentunya ini standarnya adalah mengacu pada beban 50 ohm yang umum digunakan. Nah, ini ada off 6 watt, 30 watt, 150 watt. Seperti ini. Tampilannya sederhana, klasik, dan fungsional dan tidak neko-neko ya. Kemudian kita akan lihat nih seperti apa ya. Ini kalau tampang proporsi seperti ini proporsi dari samping kanan seperti ini kalau dari proporsi dari bawah nih ya, ini kelihatannya masih mint condition. Ini dijual ada di blognya Om Heru Radio Mart ini tahun 2016, ini sudah terjual gitu. Ini pasarannya ini masih tinggi nih di Indonesia, itu pasarannya hingga 2 jutaan. Kita akan lihat nih di harga lelangan Jepang nih ya, ini harga lelangan Jepang nih 10.000 yen. Saya nggak tahu nih 10.000 yen ini apakah untuk harga binnya apa harga ininya bit terakhir ya, harga bit terakhir tentunya ya. Ini gambarnya sama aja sih, ini lebih detail ke ini, ada internalnya ya, ini sangat jelas ini adalah batangan resistor itunya, resistor 50 ohm. Ini sepertinya kalau ininya aja kapasitas maksimumnya 150, ini mungkin mampu 200 nih. Kemudian ini ada kipas pendingin, dia dry ya, dry Damilut nih. Di sini ini meternya simple saja seperti ini. Kita akan lihat nih harga 10.000 yen itu sejumlah 1.221.523 rupiah ya, 1.200.000-an ya. Itu harga sononya Jepang. Ini kan di sana sudah negara maju, hal-hal seperti ini menjadi murah. Kalau di sini masih harganya 2 kalinya. Kemudian akan kita lihat belakangnya seperti ini. Nah, ini adjuster sampingnya. Keren sekali ya. Ini tripod ini kalau sudah setup ini jangan diutak-atik lagi. Seperti ini untuk view dari dalamnya ya, keren sekali. Ini bahkan kipasnya aja lucu nih, kayak kipas itu yang kipas kecil itu yang 220 ini langsung mengipasi yang ke atasnya, ini kan resistornya. Nah, ini bagian motornya ini bagian kipasnya. Nih di kipasnya aja tertulis 6 Juni 78. Wow, angkanya 78, tahun 1978. Nih keren sekali ya, masih mulus ini harganya mahal pasti ini. Dari sini kemudian kita akan lihat dari servis manual ya, apa aja yang ada di servis manual. Dan inilah untuk servis manual load wattmeter YP 150Z. Ini manual instruction, ini yang kode Z ya, Z atau
gundul sama aja sepertinya. The YP150Z is a stable, accurate dummy load and wattmeter for the frequency range of 1.8 MHz up to 200 MHz. Jadi dia dari HF hingga 200 MHz itu berarti bisa mengcover dari 80 meter band hingga ini apa itu? Hingga 2 meter ya. Bahkan lebih. 3 meter scale allow measurement of power level up to 150 watts and built-in cooling fan assure long component life. Ya tadi ada fan-nya. Kemudian operating instruction-nya juga sangat mudah dipahami. Hubungkan output jack transmitter RF dari radio ke belakang tadi ya. Kemudian menggunakan 50 ohm koaksial kabel. Masukkan AC power cord untuk cooling fan. Jadi tetap untuk powernya itu hanya untuk cooling fan saja. Kemudian 3, YP150Z is now ready for operation. Select a meter scale that most nearly matches the approximate power to be measured. Ya gitu aja, kayak pakai SWR ya, lebih mudah bahkan karena di sini kita tidak menghitung SWR, kita hanya menghitung RF powernya berapa watt gitu. Spesifikasi frekuensi ring 1,8 hingga 200 MHz, input impedance 50 ohm, unbalanced PL, VSWR less than 1.2 at 145 MHz. Kemudian power scale 6 watt, lalu 30 watt, 150 watt. Maximum error 10%, power source. Nah, ini sesuai dengan negara di mana dijualnya ya. Kemungkinan kalau belinya dari Jepang langsung sana masih 110. Konektor SO 239, kemudian ukurannya 150 cm kali 112,5 itu 11 cm kali 28 cm ke belakangnya. Beratnya sekitar 3,2 kg. Ini skemanya, ini skematik diagram. Ini kan jelas ya, ini resistor dummy loadnya 50 ohm. Kemudian kan di sini nih paling penting nih, Anda perhatiin ya. Pakai apa dioda apa? Hanya 1N60. Nah, ternyata Yaesu Musin saja membuatnya seperti ini. Ini bisa digunakan hingga mengukur hingga 200 MHz. Jadi kalau Anda punya dioda 1N60 itu bisa Anda pakai untuk membuat RF power meter, untuk membuat field strength meter, untuk dioda detektor segala macam. Kemudian di sini distabilkan outputnya dengan menggunakan ini kapasitor ada 2. Ini berapa? 0,02 enggak 0,1. Ini feedback, di sini ada feedback, tapi ini juga nggak jadi masalah. Ini kita bisa kreasikan sebisa kita aja. Kemudian keluarnya ini diseplit jadi 3 nih. Ini sesuai untuk kapasitas mana pengukurannya. Kalau 6 watt pakai 12 kilo, kalau 30 watt pakai 33 kilo. Kemudian kalau 150 watt pakai 82 kilo. Kemudian diseri lagi dengan ini ada VR tadi ya, 10 kilo untuk yang 6 watt, kemudian 30 kilo untuk yang 30 watt, dan yang untuk 150 watt diseri dengan VR 50 kilo. Kemudian keluar switch sini, udah gitu ini aja, masuk ke meter 50 mikroampere. Wah, top band. Jadi segala bentuk 50 mikroampere kita bisa tera ya, bisa sama nih. Jelas ya, cuma gini aja, sangat sederhana untuk skematik diagram dan juga yang ada di dalam instruction ini. Kemudian akan kita kilas balik sebentar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nih ya, kita akan lihat ya. Skala penuhnya ini.
Ini gambar yang lain lagi ya. Oh, jadi kita bisa lihat ini linearitasnya seperti ini ya. Ya tidak linear nih, logaritmik nih. Ini kita bisa anggap ini aksisnya di sini. Ini untuk buat nengahin. Ini di sini nih untuk titik tengahnya dari meter ini. Jadi dia seperempat ya, seperempat lingkaran. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, untuk yang 6 watt aja seperti ini ya. Semakin besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ini juga sama, semakin besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Begitu juga yang 150 watt nih. Ini sangat mudah dicontek ini ya, sangat mudah dicontek. Ini gambar ini kemudian saya akan konversi, kemudian saya akan print. Dan saya akan cari meter 50 mikroampere. Kemudian ditempelin, udah gitu aja. Sambil kita nanti perhatikan ke hasilnya ketika kita sudah membuatnya. Tentunya mungkin saya akan mengejar untuk HF dulu paling enggak. Dia linear enggak sampai 30 MHz. Kalaupun masih bagus dipakai enggak 2 meter band, tentunya ya itu bonus gitu. Karena yang model dengan pembuatan seperti ini adalah untuk HF biasanya lebih efektif untuk cara pembuatan dan model skemanya. Kalau untuk VHF harus menyertakan, harus dibuat kompensasi kapasitifnya. Itu mirsa. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam oprek, channel oprek di rumah YouTube. Standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute.